Oke, balik lagi di video gua. Video kali ini gue pengen sharing untuk perbedaan antara ini yang ada di kiri video ya. Ada spray gun dan ada yang namanya pen brush. Udah, nggak usah basa-basi, langsung kita mulai aja. Jadi di sini ada namanya spray gun dan di sini namanya pen brush, atau bisa di searching juga namanya airbrush. Lebih cocok airbrush sih sebetulnya. Air itu udara, brush itu kuas. Jadi menguas dengan udara. Terus ini spray gun, spray itu semprot, gun itu tembakan. Jadi tembakan semprot, spray gun. Mungkin ada yang kalau yang baru pertama banget ke dunia pengecatan masih bingung bedanya apa sih dua alat ini. Kalau tadi secara penjelasannya sudah cukup terlihat ya, atau mungkin yang udah sempat nonton video antara kompresor kecil dan kompresor normal itu apa, itu gue sudah ceritain sedikit tentang perbedaan dari spray gun dan pen brush. Kalau ini kita mulai dulu ya ke spray gun. Mungkin video-video gue udah sering banget ngebahas tentang spray gun. Jadi bentukannya biasanya di atasnya ada botol yang cukup besar, bentukannya seperti pistol. Di sini ada tuasnya, bisa untuk neken, dan ada 3 putaran. Sama ada bentuk moncong yang seperti ini. Rata-rata moncongnya bentukannya ada semacam kumis atau apa tuh, taring kali ya yang seperti ini. Ini memang fungsinya untuk mengecat juga, tapi fungsinya ya untuk mengecat, tapi mengecatnya untuk apa? Ini lebih cocok untuk pengecatan objek-objek besar. Objek besar yang dimaksud seperti apa? Mungkin sebagai yang gampang banget, contohnya misalkan kita pengen cat bangku, atau pengen cat lemari, panel motor, panel mobil, atau mungkin sampai mau ngecat truk, pelek roda truk, itu semuanya sangat cocok pakai alat ini yang namanya spray gun. Untuk detail setiap fungsinya ini apa aja, nanti gue coba bahas anatominya aja ya. Terus kita lanjut lagi. Ini di bagian kanan ini adalah namanya pen brush. Ini kebetulan custom gue kasih water trap. Jadi yang dilihat biasa bentukannya seperti ini aja ya. Cuman atasnya ini bentukannya seperti bolpen atau pena. Begitu di atasnya ada cangkir kecil, ini kita untuk naruh catnya. Jadi kalau tadi ini yang besar, ini kecil banget. Begitu di ujungnya juga ada moncong yang cukup menarik, berbeda-beda. Kadang ada yang bulat, ini ada yang bentukannya seperti mahkota. Nih gue kasih contoh yang bulat, ujungnya sebentar. Ada juga yang ujungnya bulat seperti ini, tapi bentukannya sama seperti bolpen juga, dan ada tempat untuk penuangan cat juga. Dan beberapa tuasnya hanya sedikit, ada di sini, bisa ditekan dan ditarik. Jadi tekan tarik, bisa tarik doang, bisa tekan doang, bisa tekan tarik, kombinasi. Udah gitu ada juga putaran di belakang seperti ini. Dan kalau ini ada lubang-lubang, ini adalah kosmetik untuk kepentingan yang sudah mau custom yang lebih detail. Tapi fungsi utamanya seperti itu. Kayak contohnya ini polos ya, tuas, tarik, tekan tarik, botol. Untuk sambungan ke selang, ujung moncong, dan ada putaran di belakang. Fungsinya ya sama untuk mengecat juga. Jadi kalau tadi ini mengecat, ini juga mengecat, tapi untuk benda yang lebih kecil. Bentukannya seperti bolpen, dan ini untuk benda yang lebih kecil, ataupun bisa melukis airbrush tadi ya, melukis dengan di udara. Objek kecilnya itu yang dimaksud seperti apa? Contohnya untuk miniatur yang suka mobil-mobilan ataupun motor-motoran, robot-robotan, atau mungkin patung-patung kelinci, patung-patung binatang, apapun itu yang bentukannya kecil, itu kita bisa menggunakan pen brush seperti ini. Atau bisa jadi untuk melukis di atas panel motor. Kalau misalnya pengen menggambar, misalnya ngegambar ayam, ngegambar langit, ngegambar tulisan, ngegambar foto anak ataupun foto istri, itu bisa menggunakan pen brush ini untuk detailing menggambar di panel-panel yang besar. Itu jadi beda utamanya. Satu untuk cat yang besar-besar di panel yang besar, satu untuk panel yang kecil-kecil ataupun menggambar di panel yang besar. Bukan untuk mewarnai, tapi lebih menggambar dengan warna yang sesuai diinginkan, tapi tidak bisa merubah warna panel yang besar. Kalau mau dipaksain, apakah bisa alat ini untuk ngecat panel benda yang kecil? Apakah ini bisa untuk ngecat benda yang besar? Jawabannya kalau mau dipaksain sebetulnya bisa. Ini bisa aja buat ngecat benda-benda yang kecil, cuman bisa jadi
benda yang dicat bisa jadi ketebalan, dan cat yang kita gunakan juga akan sangat boros karena ini memang didesain dan difungsikan untuk pengecatan panel-panel yang cukup besar. Dan kalau ini apakah bisa digunakan untuk cat yang panel-panelnya besar, misalkan untuk cat bodi motor atau bahkan cat bodi mobil, bisa aja untuk merubah warna, misalnya dari warna hitam pengen jadi warna putih, pengen merubah warna putih pengen jadi warna merah, bisa aja, cuman akan sangat lama dan sangat tidak rata untuk warnanya, jadi tidak sempurna, belang-belang, karena memang ini akan sangat tipis hasil pengecatannya. Gue nggak kasih contoh karena memang ini di dalam ruangan ya, dan kalau mau contoh ngecat, ruangannya pasti akan sangat bau dan tidak aman untuk gue. Cuma nanti kalau ada video kesempatan gue lagi di outdoor, gue akan coba rekam untuk perbedaan hasil semprot dari pen brush dan spray gun ini. Begitu. Udah gitu kalau dari ukurannya, mungkin kalau ada yang belum tahu, biasa di spray gun ini pasti ujungnya ada namanya nozzle. Nozzle-nya punya ukuran 0,8, 1 mili, 1,2 mili, 1,5, 1,8. Besar-besar, dan biasanya alat-alat spray gun ini rata-rata ada di 0,8 sampai dengan paling besarnya seketemu gua di pasaran Indonesia itu 1,8 mm. Tapi mungkin ada beberapa yang unik, kayak ini gue punya spray gun yang lebih kecil lagi. Bentukannya lebih kecil ya, terlihat ukurannya ini di 0,5 mm. Jadi rata-rata dari 0,5 yang paling minimal sampai dengan 1,8, bahkan bisa sampai 2,5 mm. Beda kalau yang di sini, ini ukuran nozzle-nya itu rata-rata di angka 0,3 mm. Jadi lebih kecil dari yang paling kecilnya di spray gun tadi. Paling kecilnya banget bisa sampai 0,1 mm, dan paling besarnya yang pernah gue ketemuin bisa sampai 0,8. Cuman mungkin jarang orang yang pakai sih untuk pen brush ini sampai 0,8. 0,5 juga masih ada yang pakai. Tapi rata-rata untuk pen brush kebanyakan orang pakainya di 0,3 mm. Perbedaannya apa dengan 0,1 sampai 0,5 mm versus yang ini 0,5 sampai dengan 2,5 mm? Itu perbedaannya dari debit cat yang dikeluarkan. Kalau semakin besar milimeternya, cat yang dikeluarkan akan semakin banyak yang disemburkan per detiknya. Dan juga biasanya hasilnya akan lebih boros, lebih nyembur yang milimeternya lebih besar. Karena partikel-partikel yang mau disemprot juga bisa jadi lebih molos gitu. Contohnya kalau misalkan cat yang cukup kental, mungkin di milimeter yang cukup besar, misalkan di 1,2 mm, cat yang kental itu kita bisa semprot dengan santainya. Tapi misalkan jumlah air yang sama kita pindahkan ke sini dan kita coba semprot, bisa saja ini tidak bisa nyemprot, malah mampet karena viskositasnya atau kekentalannya itu berbeda. Ini lebih kental, begitu ke lubang yang lebih kecil malah kekentalan itu nggak bisa lewat. Jadi harus diencerin ke sini, harus diencerin banget baru disemprot dan bisa disemprotkan dengan sempurna dengan alat-alat yang milimeternya lebih kecil. Jadi itu perbedaannya ya dari perbedaan spray gun dan pen brush. Terus untuk pengoperasiannya, untuk bisa mengoperasikannya, kebetulan memang pen brush itu karena konsumsi udaranya cukup kecil, dia bisa banget digunakan pakai mini kompresor. Tapi kalau spray gun minimal banget harus pakai kompresor yang lebih spesifik lagi sesuai kebutuhannya. Karena biasanya setiap spray gun punya konsumsi udara yang berbeda-beda. Contoh yang gue pegang ini, konsumsi udaranya sampai 150 literan per menit. Kompresor yang harus bisa menangani konsumsi udara seperti itu butuh kompresor yang minimal 1 HP, minimal banget. Ideal itu di 1,5 sampai 2 HP. Contohnya kompresornya seperti apa? Gue pindahin dulu kameranya sebentar. Contohnya seperti 2 itu. Yang biru itu yang mini kompresor, yang besar yang kanan itu adalah kompresor full size. Jadi kalau si pen brush ini bisa digunakan di mini kompresor dan bisa digunakan ke kompresor full size. Tapi kalau spray gun ini tidak bisa digunakan di mini kompresor karena hasil semprotnya akan sangat buruk, seperti air mancur doang, nggak seperti air disembur. Harus pakai kompresor yang sesuai spesifikasi. Begitu untuk video penjelasannya, gua rasa cukup ya perbedaan antara spray gun dan pen brush ini. Kesimpulannya,
Kapan pakai spray gun, kapan pakai pen brush? Ya kalau mau untuk merubah warna pakainya spray gun. Tapi kalau misalnya ingin main yang miniatur, yang kecil-kecilan aja, bukan untuk motor atau mobil atau panel-panel besar, bisa pakai pen brush dan mini kompresor tadi. Tapi kalau misalnya lu pengen mengcat motor dan plus melukis, misalnya menggambar binatang ataupun menggambar apapun itu, bisa beli dua-duanya. Jadi cat dasar pakai ini, misalnya merubah dari panel yang warnanya putih, lu cat jadi abu-abu atau warna kuning, terus lu pengen melukis gambar burung merah gitu ya, lukis dengan detail, bisa pakai ini, ngegambar mata, ngegambar paruh, ngegambar bayangannya, ngegambar gradasinya, itu bisa menggunakan pen brush ini. Bisa beli dua ini dan langsung pakai satu kompresor aja, sebetulnya udah cukup, tinggal selangnya aja disesuaikan. Oke, gua rasa video kali ini cukup, semoga terbantu perbedaan antara spray gun dan pen brush. Kalau misalnya pertanyaan yang belum kejawab, langsung komen aja di bawah, nanti gue bantu jawab. Oke, gue Vincent, thank you for watching, bye.